Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Fonda Avofarm. Kali ini ada beberapa tips dari Pak Bambang mengenai manajemen topsoil. Ini bertemu lagi dengan Pak Bambang ya. Kali ini apa nih Pak Bambang? Ini sedang tahapan apa nih Pak? Pemeliharaan seperti apa? Jadi ini tahap berikutnya setelah penanaman bibit yang episode pertama sudah ditayang ya. Ya. Jadi ini kita masuk ke tahap yang kita sebut atau Fonda Avofarm punya cara, yaitu membuat atau yang sering kita sebut manajemen topsoil. Manajemen topsoil kita lihat dulu nih, Bapak Ibu, seperti ini ya. Jadi manajemen topsoil ini kita memfokuskan permukaan tanah bagian atas, karena tanah sendiri terdiri dari 4 lapisan ya. Lapisan pertama tuh yang disebut dengan topsoil, lapisan kedua itu lapisan tengah, lapisan kemudian yang ketiga lapisan bawah, dan yang terakhir lapisan bebatuan gitu. Manfaatnya apa nih Pak Bambang? Nah, untuk lapisan pertama kenapa kita bikin semacam gundukan begini yang terus nanti kita tumpuk semakin lebar sampai jarak dari batang itu sekitar 2 meter. Nanti diikuti dengan lebarnya rajut tanaman, dan kemudian setiap tahapan itu nanti kita ada pemberian pupuk kandang ya, yang tujuannya kita menciptakan satu ekosistem akar yang sehat. Jadi kunci dari topsoil management ini, kalau kita mau tanaman sehat, perbaiki tanahnya. Kepingin bunganya nanti berbuah lebat, perbaikin tanahnya. Kepingin hasilnya baik, berlimpah nantinya, perbaikin tanah. Jadi kunci dari tanaman, semua tanaman ya, sebetulnya bukan hanya untuk alpukat aja. Jadi kunci selain bibit yang harus bagus, kemudian tanahnya, dan semuanya nanti secara bertahap tanah ini kita perbaiki terus sesuai dengan umur tanaman, termasuk nanti pemupukan, penyiraman. Insya Allah hasilnya akan baik. Oke, jadi ini dilakukan setelah berapa saat ditanam Pak Bambang? Ya, jadi ini dilakukan setelah kita selesai penanaman, baru masuklah ke perbaikan lahan, perbaikan tanah. Intinya itu untuk menciptakan satu ekosistem perakaran yang sehat. Karena di episode pertama Fonda Avofarm ada memberikan satu tutorial untuk cara penanaman, dan kebetulan ini masuk ke musim penghujan gitu. Nah, untuk penanaman kita nggak boleh sampai salah ya, karena ketika salah penanaman di awal, memperbaikinya akan sulit. Paling tidak jika kita benar dengan memperlakukan tanaman itu, ketika kita membuat lubang tanam yang sesuai dengan keinginan dari si pohon ini, kedepannya akan mudah. Oke, jadi terpenting adalah bagaimana membuat tanah tuh mempunyai zat yang cukup ya, bukan mengobati dari nanti hama dan penyakit ya. Betul, fokusnya adalah di kesehatan tanah ya. Betul, jadi di kesehatan tanah. Jadi bukan hanya pohon, permukaan pohon dari batang sampai dari mulai batang primer, kemudian batang lateralnya harus sehat, terus daun-daun segala macam. Akar juga harus diperhatikan gitu, karena dari akar pohon ini sendiri, jenis dari pohon ini dikotil ya, jadi dia akar tunggang. Nah, nanti di akar tunggang ini yang terus menghujam ke bawah, kemudian nanti diiringi dengan akar lateral, semacam percabangan akar gitu, yang nanti dia akan ada di permukaan gitu, dia ke samping. Nah, akar itu yang perlu kita perhatikan untuk supaya tetap sehat gitu. Oke. Jadi kita membuat satu ekosistem tanah ini supaya ekosistem ini akan menunjang pertumbuhan dari si cabang-cabang atau pohon alpukat ini sendiri. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini pohon-pohonnya yang Pak Bambang tanam dan rawat ini segar-segar semua nih. Jadi di sekeliling ini pekerja memang sedang istilahnya mengerjakan tahapan apa tadi Pak Bambang namanya? Manajemen topsoil. Manajemen topsoil ya, gitu ya. Kita Jadi menarik semua permukaan tanah itu berada di posisi lingkaran dari tanaman alpukat. Nah, lebarnya daripada si tanah ini nantinya akan mengikuti dari percabangan ini sendiri. ikuti pucuk
Tajuknya ya Pak ya. Kemudian Oke. keuntungannya untuk dengan kita membuat manajemen topsoil ini, nanti dari segi perawatan akan lebih mudah, dari segi pemupukan juga akan lebih mudah. Gitu. Oke. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kita menanam tanaman di tabu lampot. Jadi terfokus untuk pemupukan lebih efektif, efisiensinya dapat, gitu. Efektivitasnya juga dapat. Oke. Hasilnya juga insya Allah akan dapat. Oke. Nah, Itu ini tanaman baru umur 1 bulan ya. ya. 1 bulan ini sudah mulai kelihatan pertumbuhan tunasnya mulai nampak, jadi sangat cepat untuk terubusnya sangat cepat. Oke. Ini baru dilakukan pruning pucuk aja, pruning atas bagian ini. Baru dipotong, ini ada bekasnya yang menghitam. Gitu. Tujuannya supaya percabangan di sekitar ini akan tumbuh baik dan akan tambah percabangan. Di samping itu juga untuk menguatkan batang primer supaya batang primer ini lebih cepat untuk mengeras gitu, atau lebih cepat dewasa lah, karena nanti dengan diputusnya bagian atas ini otomatis nutrisi dari bawah ini atau makanan ini akan terfokus ke batang kemudian ke cabang-cabang lateral. Oke. Itu Bapak Ibu ya, pengetahuan dari Pak Bambang nih. Nanti 3 bulan kemudian baru kita akan lagi lakukan pruning untuk bisa 3 bulan bisa 2 bulan tergantung dari cepatnya pertumbuhan ini. Oke. Cabang-cabang lateral ini kemudian kita buang lagi untuk memperbanyak tunas. Oke. Tujuannya karena buah alpukat sendiri berbuahnya, pohon alpukat berbuahnya di pucuk, di bagian-bagian ujung, nah, otomatis cabang harus banyak. Oke. Oke Pak Bambang, Bapak Ibu itu ya mengenai manajemen topsoil dan impactnya bagaimana bisa membuat tanaman lebih sehat dan berkembang lebih cepat. Oke, kita sampai ketemu lagi di episode atau tips berikutnya dari Pak Bambang.